Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel unboxing. Teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, dan semoga selalu selamat, diberikan keselamatan di saat bekerja. Oke, di sini teman-teman saya memiliki table saw dari Ryu tipe RTS 10 ya, 10 inch. Dimana table saw ini sudah saya gunakan kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah ada kendala sama sekali. Hanya saja ketika pembelian di awal itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Saya rasa semua table saw itu perlu dikalibrasi di awal ya. Mungkin meskipun yang merek bagus sekalipun. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas cover blade ya, dimana cover blade ini untuk perlindungan atau untuk safety, keamanan juga. Di samping itu juga untuk mengantisipasi serpihan-serpihan atau debu kayu ya. Jadi ini untuk pengaman. Nah, bagaimana cara membuka cover blade ini? Kalau saya pribadi saya nggak pernah pakai cover blade ini ya. Ini selalu saya lepas. Ini saya contohkan. Yang pertama adalah dikendorkan dulu bautnya. Setelah dikendorkan, karena ini ada pin untuk sangkutan ke dalam lubang lupa saya ya. Teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, seperti ini metodenya. Jadi ke bawah kemudian terus nyangkut. Nah, ini ada ada spasi di tengah untuk penguncian. Nah, seperti ini metodenya ya. Jadi masuk ke dalam coakan besi tersebut. Oke, saya contohkan bagaimana cara memasangnya untuk cover blade ini ya. Jadi sekali lagi, ini sekedar contoh saja, tapi tidak saya pasang. Nah, bautnya di sini ada penjepit ya. Jadi di cover itu ada penjepit. Kemudian kita masukkan untuk pinnya tadi sampai masuk ke dalam dan kemudian digeser ke belakang. Nah, setelah masuk baru didorong ke belakang sedikit supaya tersangkut pinnya. Nah, seperti ini sudah kuat. Tinggal dikencangkan untuk bautnya. Oke, ini saya lepas, saya tidak akan menggunakan untuk cover blade. Kemudian bagaimana cara membuka plat besi ini ya. Di sini ada baut. Kita lepas bautnya. Nah, untuk satu lagi bautnya sudah saya lepas. Ini tinggal dilepas saja ya. Untuk plat ini. Ini aluminium kayaknya ya. Oke, seperti ini dalemannya mesin table saw. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuka besi ini ya. Di sini sudah terdapat kunci bawaan dari paket pembelian. Ini tinggal kita buka saja. Kalau saya pribadi jarang untuk menggunakan besi tersebut ya. Ini selalu saya lepas. Ini saya hanya mencontohkan saja. Sini ada baut. Nah, bautnya kita lepas. Kemudian ada pin penjepit. Nah, plat penjepit ini, besi penjepit ini juga kita lepas. Nah, ini baru bisa terlepas ya. Oke, seperti itu. Ini fungsinya adalah untuk menahan kayu supaya tidak mudah terjepit, tidak mudah menjepit blade-nya, mata pisaunya. Jadi itu terserah teman-teman dipakai atau tidak. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana membuka mata blade-nya ya. Menggunakan kunci L bawaan juga dari paket penjualan. Ini beda seperti meter saw ya. Jadi kalau meter saw arah balik untuk membukanya, kalau ini seperti biasa kita membuka baut, arahnya seperti itu.
lepas, ringnya kita lepas, nah, baru mata plate-nya bisa dilepas. Jadi untuk teman-teman bagaimana cara mengganti ya seperti itu ya contohnya. Untuk mata bawaan sudah saya ganti dengan merek Bosch, ini 10 in juga. Untuk yang saya pakai ini 40T atau 40 mata, jadi lumayan halus untuk hasil belahannya ya. Kalau untuk mata 24 itu biasanya untuk kecepatan belahnya lebih bagus ya, lebih cepat daripada yang ini. Tuas untuk naik turunkan mata blade, dan itu tadi yang ini untuk memiringkan mata blade. Memiringkan sesuai dengan kebutuhan kita, potongan sampai 45 derajat. Untuk memiringkan ini kita kendorkan. Nah, setelah kita kendorkan, ini baru kita putar ya. Ini kita putar mengikuti posisi yang kita inginkan, berapa derajat yang akan kita gunakan untuk potongannya. Jadi untuk penandanya di situ ada pin merah dari bahan plastik untuk menunjukkan posisi yang kita inginkan. Nah, ini 45 derajat. Jadi kita sesuaikan dengan pin mata merahnya tadi ya. Jadi ini cukup diputar saja. Nah, setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita kencangkan lagi seperti ini supaya tidak tegang ketika saat digunakan. Nah, di sini ada saklar on off, dimana ini otomatis saklar on off-nya ya. Saklarnya kalau tidak teraliri listrik itu tidak akan ketika dinyalakan lagi tidak akan langsung nyala. Itu sudah otomatis, ketika mati lampu ya sudah mati, tidak nyala lagi ketika lampunya nyala atau listriknya nyala ya. Nah, kemudian di sini saya akan membuka cover blade bagian bawah, karena dimana setelah digunakan ya, ini banyak sekali debu-debu ada di dalam cover tersebut atau kayu-kayu tipis yang masuk ke dalam ya. Cara membukanya di sini terdapat 2 baut. Ini tinggal kita lepas saja, 1, 2 ya. Ini kita lepas baut keduanya untuk melepas cover blade bagian bawah. Gunakan saja obeng. Nah, sudah terlepas, ini tinggal kita tarik ya, tariknya ke kanan karena di situ terdapat pengait. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bersihkan untuk bagian dalamnya, ini kita lepas. Kalau dipasang lagi teman-teman ya seperti tadi caranya, dimasukkan kemudian dikunci bautnya. Kita pasang lagi untuk plat aluminiumnya, kita pasang bautnya ya. Oke, sekarang saya akan mencontohkan hasil potongan dari table saw Ryu ini. Bagaimana hasilnya?
Hasilnya sangat halus karena untuk blade-nya tadi 40T ya. Ini sangat lurus, rata hasil potongannya karena ini sudah presisi, sudah saya kalibrasi. Untuk ketinggiannya mata blade-nya di angka 7,5 cm. Oke teman-teman, seperti itu tadi sedikit review mengenai table saw dari Ryu RTS 10. Ini yang 10 in ya. Untuk kaki-kakinya saya simpan, saya tidak menggunakan karena saya sudah buat mejanya seperti ini. Dan untuk penggunaan selama 2 tahun, mesin table saw ini tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja ketika baru beli itu harus dikalibrasi. Jadi untuk presisi atau tidaknya tergantung kalibrasi ya. Kalibrasi mata pisaunya, kemudian pensnya. Ini pensnya saya buat sendiri karena pens bawaan itu pendek ya, cuma segini. Itu rawan sekali untuk gerak atau berubah. Untuk material sangat bagus, ya nggak sangat bagus ya, lumayan bagus untuk bahan material. Untuk plat besinya juga lumayan tebal ini, bukan dari plastik ya. Untuk Ryu ini bahan besi, tapi tidak begitu tebal juga tidak begitu tipis. Untuk pemula ini table saw sangat cocok, saya rekomendasikan. Tenaganya juga bagus, kuat. Kemudian daya listriknya ini kalau tidak salah 2000 ya. 1500 apa 2000, saya lupa. Jadi menggunakan table saw ini harus ya KWH-nya harus tinggi. Karena memang sepadan dengan tenaganya yang luar biasa. Karena saya belah-belah balok kayu jati pun lancar ya, tidak ada masalah soal tenaga. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.